Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam video sebelumnya kita telah membicarakan tentang gugatan perceraian yang dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan harta gono gini. Tetapi kemudian ada yang bertanya, bagaimana sekiranya ada harta bawaan yang dikuasai oleh mantan suami, mengingat pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak ada menyebutkan kualifikasi tentang harta bawaan, melainkan hanya tentang penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama. Bagaimana ini? Apa terhadap hal ini tidak dapat diajukan upaya hukum? Memang setelah saya membaca kembali pasal 86 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ternyata tidak ada tentang harta bawaan. Kemudian saya telusuri lagi dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang tersebut, ya, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ternyata juga memang tidak ada menyebutkan kualifikasi sengketa harta bawaan. Tetapi kalau kita mengacu kepada prinsip keseimbangan, kalau ada sengketa tentang harta bersama, maka tentu ada sengketa tentang harta yang berada dalam penguasaan masing-masing, yang salah satunya adalah harta bawaan. Ini asumsi pertama. Kemudian dilakukan penelusuran undang-undang, ternyata terhadap sengketa harta bawaan ini memang ada pengaturannya sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maaf tadi huruf B ya, huruf B. Dikatakan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak istri. Jadi ada memang pengaturan hukum yang berkaitan dengan sengketa harta yang di bawah penguasaan masing-masing, yaitu yang pertama, harta selama dalam perkawinan yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Ya, jadi dapatnya dalam perkawinan tetapi dari hadiah atau dari warisan. Kalau di luar itu berarti harta bersama namanya. Nah, kualifikasi kedua adalah harta bawaan, yaitu harta yang memang diperoleh sebelum menikah tetapi dibawa dalam pernikahan. Nah, pasal 24 PP nomor 9 tahun 1975 ini kemudian diambil bulat-bulat redaksinya menjadi pasal 136 kompilasi hukum Islam. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, pengaturan hukum mengenai sengketa harta
yang di bawah penguasaan masing-masing pihak, yang dalam hal ini adalah harta bawaan, memang ada pengaturan hukumnya, yaitu di dalam pasal 24 PP nomor 9 tahun 1975, yang kemudian diambil alih rumusan pasalnya menjadi pasal 136 kompilasi hukum Islam. Jadi terhadap pertanyaan tersebut, kalau seandainya ada harta bawaan yang dikuasai oleh mantan suami, maka kalau sudah ditempuh upaya musyawarah untuk mencapai mufakat, kekeluargaan, perdamaian, tetapi tidak juga ada hasilnya, saya kira untuk mempertahankan hak keperdataan secara formal dan resmi adalah melalui pengajuan gugatan, yaitu sengketa harta bawaan. Memang dalam pasal 24 yang kemudian diambil alih menjadi pasal 136 kompilasi hukum Islam tadi, rumusan pasalnya adalah selama gugatan perceraian berlangsung. Tetapi hal ini tidak pula diartikan kalau seandainya sudah bercerai tak bisa diajukan. Tidak seperti itu. Karena ini merupakan merupakan kewenangan absolut dari pengadilan agama jika dia memang adalah orang-orang yang beragama Islam. Tetapi kalau dia bukan Islam, ya dengan menggunakan prinsip yang sama, ini juga bisa diajukan di peradilan umum. Saya kira nggak ada bedanya, ya karena memang kalau ada sengketa harta bersama, adalah pula sengketa harta yang di bawah penguasaan masing-masing pihak. Kalau ada yang tidak jelas, kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar. Tadi kebetulan pertanyaan ini langsung di chatting ke WA saya, jadi langsung saya respon dengan membuat videonya. Bagi sahabat-sahabat, kalau ada nanti yang kurang jelas, mengajukan bahan diskusi di kolom komentar, akan saya respon, dan jika perlu nanti akan kita buatkan video tersendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.